إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, hari ini banyak kaum muslimin bertanya-tanya, bahkan mungkin orang kafir, kenapa kaum muslimin menderita, diserang, dijajah, diobrak-abrik, dibantai, Allah diam saja. Mana katanya Allah Maha Penolong? Katanya Allah sayang kepada kaum muslimin. Kenapa Allah diam? Padahal seandainya Allah mau, tidak menunggu hitungan hari, barangkali cuma 1 jam, bahkan setengah jam, mungkin hitungan menit, kalau Allah mau hancurkan musuh-musuh Islam, al-Yahud wal Nasara wal Kafirin. Kenapa? Banyak yang bertanya, padahal sudah dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah mengatakan bahwa ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah, idza tabayatum bil ainati, ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah. Jual beli dengan cara inah, jual beli haram. Yang disebutkan oleh Nabi, 1, inah, contohnya banyak sekali, yang riba, yang maisir, yang gharar, dan itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau menyebut inah. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah asik memegang ekor-ekor sapi. Artinya apa? Asik dengan ternak dunia. Waraditum bizar'i, kalian bangga dengan pertanian. 2 hal disebut oleh Nabi, ternak dan pertanian. Ini cuma contoh, masuk di dalamnya perdagangan, industri, dan seterusnya. Intinya dunia. Sudah jual belinya, muamalahnya haram, kemudian asyik mencari dunia. Lalu yang terakhir, wa taraktumul jihad, kalian sudah meninggalkan jihad, sudah tidak ada jihad lagi. Padahal Nabi mencontohkan jihad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mencontohkan jihad, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, semuanya mencontohkan jihad. Kira-kira mulai 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, sudah nggak ada jihad lagi, kecuali terpaksa. Ada orang kafir datang nyerang, baru terpaksa jihad. Apakah Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jihad seperti itu terpaksa? Tidak. Yang terpaksanya justru orang kafir. Nabi bawa pasukan kemana? Ke Tabuk. Abu Bakar bawa pasukan kemana? Ke Yarmuk, ke Mu'tah. Orang kafir didatangi agar mereka masuk Islam. Nah, kira-kira 300 tahun yang lalu, pemimpin-pemimpin kaum muslimin sudah tidak teriak jihad lagi, asyik dengan negerinya masing-masing. Akhirnya terbalik, orang-orang kafir yang datang ke negeri-negeri muslim
Negeri-negeri muslim dijajah, dikuasai, diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Inggris ke Malaysia misalnya, Belanda, Portugal ke Indonesia misalnya, Perancis ke Aljazair misalnya. Negeri-negeri muslim didatangi oleh negeri-negeri kafir, meninggalkan jihad. Akhirnya tidak ada jihad lagi kecuali terpaksa. Apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Miskin, terjajah, terpuruk, lemah, diperjaya. Itu yang terjadi ketika kaum muslimin melakukan 4 hal tadi. Dan sekali lagi 4 hal itu sekedar contoh. Kalau dirinci lebih lanjut bisa puluhan bahkan ratusan dosa-dosa dilakukan oleh kaum muslimin. Akhirnya apa? Kaum muslimin lemah, miskin, terpuruk, terjajah. Yang kuat orang-orang kafir. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu, tidak akan. Allah biarkan kaum muslimin lemah, dijajah, terpuruk, Allah biarkan. Hatta tarji'u ila dinikum, kecuali ketika kalian sudah kembali kepada agama yang benar. Sudah mengikuti sunnah Nabi? Belum, enggak ditolong. Sudah meninggalkan syirik? Belum, tidak ditolong. Sudah meninggalkan riba, maisir, gharar? Belum, tidak ditolong. Maka wajib kita akui, kita harus mengaku, ketika pertolongan Allah belum juga tiba kepada kita, Allah biarkan kita miskin, terpuruk, terjajah, maka kita harus akui kita masih banyak berbuat syirik, berbuat bid'ah, jual beli dengan cara inah, haram, yang riba, yang gharar, yang maisir. Berapa banyak kaum muslimin berzina, minum khamar, berjudi, potong jenggot, sholat di rumah padahal laki-laki, bahkan meninggalkan sholat, perempuan buka aurat. Harus kita akui, mana mungkin Allah akan tolong. Maka sebetulnya bukan Yahudi yang kuat, sebetulnya bukan Yahudi yang kuat, tapi kaum muslimin yang tidak ditolong oleh Allah. Kenapa kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah tadi? Tidak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seandainya kaum muslimin berakidah dengan akidah yang benar, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak berbuat bid'ah, meninggalkan berbagai macam maksiat, insya Allah akan ditolong. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, jihad ada 2. Yang pertama dengan pedang, kita perang, bunuh-bunuhan. Dan jelas sini manusia terbaik kita, Rasul dan para sahabat mencontohkan. Dan sekali lagi, mulai, bukan dimulai. Aktif, bukan pasif. Beberapa ratus tahun terakhir, kaum muslimin ada yang jihad, tapi pasif, terpaksa, didatangi oleh orang kafir, bukan mendatangi. Di samping dengan pedang, ada satu lagi. Tidak dengan pedang, tidak bunuh-bunuhan, tidak perang. Apa? Jihadul ilmi, menyebarkan ilmu yang benar. Ilmunya Nabi SAW, bukan ilmunya si A, si B, si C, tapi ilmu Nabi SAW. Qala Allah, qala Rasul. Ini perlu jihad. Berapa banyak saudara-saudara kita, ikhwan kita, ustaz-ustaz kita yang menyampaikan ini sunnah Nabi, dicaci, dicibir, dicemooh. Ustaz-ustaz kita mengatakan itu bukan sunnah Nabi. Tahlilan, muludan, manakiban, yasinan, dicaci, cemooh. Padahal memang itu bukan sunnah Nabi. Mana ada riwayat Nabi yasinan malam Jumat, muludan, tahlilan, mentahlilkan orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari.
Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Ada Khadijah, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Hamzah, bahkan anak-anak beliau semuanya meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Tidak ada riwayat satupun beliau mentahlilkan mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Ilmu siapa ini? Ilmu siapa ini? Apa iya kita lebih pintar, lebih benar, lebih pas dari Rasul dan para sahabat? Tidak mungkin. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan itu ibadah, ritual, ibadah mahdha, haram. Haram. Bahkan nggak tanggung-tanggung neraka ancamannya. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hampir setiap khutbah Nabi beliau mengucapkan kalimat ini. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan olehku, bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Perlu jihad ketika menyampaikan ilmu yang benar. Betul-betul jihad. Yang dimaksud siap menderita, siap dicaci, siap dihujat, siap dimaki. Seorang dai, seorang muballigh bukan siap disanjung, siap dieluk-elukan, tidak, tapi siap dicaci maki. Kalau yang disampaikan betul-betul ilmu Allah dan Rasulnya, betul-betul apa yang menjadi qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau mengikuti maunya masyarakat, nggak ada cacian, nggak ada makian. Sebagaimana para badut, para artis, mereka berdakwah apa maunya masyarakat. Mau dangdut, dangdut, mau jazz, mau wayang, maka nggak ada cacian, makian. Apa ada para nabi, para rasul yang berdakwah tanpa cacian, tanpa makian, bahkan dibunuh? Antum ingat akhir nasib dari Nabi Yahya, Zakaria, dan nabi-nabi Bani Israel yang lain, dibunuh oleh umatnya. Itu nasib para nabi, para rasul ketika berdakwah. Maka hari ini ketika berdakwah tentu jangan siap untuk disanjung, dieluk-elukan, dipuji-puji dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيم الصلاة.